Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sugi Sulistiono sebagai salah satu pengampu dosen dari mata kuliah Sistem Cerdas. Di sini saya Muhammad Ihsan Akbar dengan NIM 082011333056 akan menjelaskan mengenai metode aplikasi pada metode ANN menggunakan Google Lab. Sebelum masuk ke dalam aplikasi yang saya akan jabarkan, saya akan memaparkan sedikit mengenai ANN itu apa. ANN merupakan Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan yang merupakan salah satu pemodelan kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem merespon perubahan variabel lingkungan dan terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam proses informasi. Nah, dikarenakan model ANN ini terinspirasi oleh sistem saraf biologis manusia, arsitekturnya pun dibuat seperti struktur otak manusia di mana terdiri dari neuron yang saling terhubung satu sama lain dan berbentuk kompleks dan non-linear. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan mengenai metode ANN yang saya sudah modelkan menggunakan Google Lab. Nah, di sini saya sudah menjelaskan tentang modelan yang saya telah buat, yaitu adalah memodelkan menggunakan Google Lab. Nah, di sini kita mengimpor terlebih dahulu data yang sudah saya buat. Data yang saya buat itu saya dapatkan dari Badan Meteorologi dan Geofisika untuk wilayah Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Rentang harinya dari hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sampai hari Kamis 2 November 2023. Saya olah berdasarkan data yang saya dapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Lalu saya masukkan ke dalam Excel. Di sini ada beberapa variabel. Yang pertama itu adalah hari dan tanggal ditinjaunya. Lalu lalu ada dari beberapa jam yang akan disesuaikan terhadap suhu dalam satuan derajat suhu, lalu intensitas udara dalam persentase, tekanan dalam HPA, kelembapan dalam persen, kecepatan angin, arah angin, dan juga dengan kondisi cuacanya. Nah, setelah memodelkan hal tersebut, setelah mendapatkan dataset dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika dalam wilayah Surabaya, Jawa Timur, lalu ditaruh di dalam Excel, lalu di-save menggunakan folder CSV, dan kemudian folder tersebut kita upload ke dalam Google Drive. Dengan di sini saya menambahkan adalah data sistem cerdas atau perkiraan underscore cuaca dalam file CSV. Lalu di sini saya memasukkan dan memanggil untuk mengimport dari Drive agar datanya bisa dilihat kembali. Nah, untuk yang pertama itu adalah memanggil data CSV yang saya upload dari Drive tadi, dan dipanggil ke dalam Google Colab. Di sini saya menamakan Google Colab saya sebagai perkiraan cuaca Surabaya. Di sini kita panggil menggunakan pet, dan di sini adalah driver dari G Drive saya. Di sini saya mengambil dari Drive, My Drive, terus ada data sister, dan kita masukkan perkiraan cuaca dengan titik sini, lalu kita salin jalur, kita copy paste di bagian sini. Lalu kita tampilkan perkiraan cuacanya. Di sini sudah tertampil dalam Google Colab. Dataset yang tadi kita taruh di Excel kita akan baca di Google Colab. Di sini NaN ini merupakan ini ya, hari yang di atasnya, mengikuti hari yang di atasnya. Lalu selanjutnya sudah memasukkan data tersebut, lalu kita akan memasukkan X data dan juga Y datanya. Di sini X datanya itu berupa perkiraan cuaca yang kita akan mulai dari nomor 2 sehingga jadi tidak ada harinya, langsung dari nomor 2, sama di sini adalah -1, berarti tidak diketahui untuk bagian jenis cuacanya yang akan
deteksi. Dan untuk Y datanya itu merupakan jenis-jenis cuaca yang akan dideteksi. Lalu kita run di sini. Nah, sesudah kita run berhasil, lalu kita di sini kita akan me-uncoding dulu. Kenapa di sini dibutuhkan uncoding? Soalnya data yang saya masukkan ke dalam sini itu adalah data berupa huruf, yang dimana data berupa huruf tersebut tidak bisa dibaca oleh program, sehingga kita pindahkan untuk eh, data huruf tersebut dengan label huruf. Nah, di sini saya sudah masukkan ya terhadap eh, X data dan juga Y data. Nah, lalu X datanya itu akan mengubah pada arah angin, di mana arah angin itu tadi kan eh, berlabelkan sebagai huruf, kita akan berlabelkan sebagai angka nantinya, dan juga Y datanya. Lalu di sini kita run untuk X datanya yang tadi, yang perkiraan cuaca tersebut. Jadi di sini sudah tidak ada harinya lagi, langsung ke data jam, dan di sini jenis arah anginnya sudah diganti menggunakan angka, di mana 1, 2, 3, dan 4. 4 dan 5. Nah, dan selanjutnya itu adalah peninjauan terhadap Y data. Kenapa di sini Y datanya 0 dan 1? Soalnya di prediksi hujan itu cuma ada dua data. Yang pertama itu adalah data yang cerah, dan yang kedua itu adalah data yang cerah berawan. Nah, selanjutnya dimasukkan di sini sudah diubah dari huruf menjadi angka, sehingga tampil di sini 0 itu adalah cerah dan 1 itu adalah untuk yang cerah berawan. Lalu di sini adalah import tensor STF, ini termasuk untuk memanggil untuk layer dance-nya di sini. Nah, di sini model TFK sekuensial itu diibaratkan sebagai neuron, yang dimana buat yang pertama itu TF keras layer dance yang X data shape 1 activate and relu, yang dimana itu adalah merupakan sumber data awalnya. Dan yang ke bawah itu adalah 32, 30, dan 64, itu merupakan jembatannya, dimana diumpamakan di sini kalau misalkan ada dari self ada dari sensor motorik manusia yang untuk menyampaikan apa yang ditinjau atau apa yang dirasakan ke dalam otak, itu dibutuhkan jembatan ataupun penghubung agar dapat dideteksi oleh otak. Nah, begitu pun di sini. Jadi semakin banyak self layer dance yang dibentuk, maka semakin banyak juga data yang diinvalidasi. Tetapi kelebihan invalidasi data juga akan menyebabkan keperfekan data, yang dimana pada keperfekan data tersebut tidaklah baik untuk sebuah eh, pemasukan sensor motorik tersebut, sehingga hanya diperlukan secukupnya saja untuk memasukkan data yang memvalidasi data awal tersebut. Lalu yang TF keras layer dance 1 dan activate sigmoid itu merupakan perumpamaan untuk yang cuaca, entah itu cuaca cerah ataupun cerah berawan. Lalu di sini di model compile kan di sini ada optimizer Adam loss binary concentropy. Di sini akan dimodelkan melalui fitting datanya. Di sini sudah ada fitting datanya terhadap X data dan Y data sebanyak 10. Di sini sudah terbentuk untuk fitting data yang pertama. Contohnya itu adalah uh, uh, terhadap gainnya. Gainnya itu adalah yang hilangnya itu adalah 0,54706, dengan kecepatannya responnya itu udah 5 ms per step. Nah, untuk yang terakhir yang ke-10 itu diperkirakan itu adalah 4 ms per step dengan lossnya itu 0,47786. Nah, di sini awalnya saya menemukan
ke kejanggalan pada untuk menamakan antara arah angin dan juga kondisi cuaca, di mana di sini variabel yang saya masukkan itu adanya variabel huruf. Nah, dan untuk dinotis bahwasannya dalam coding itu harus merubah huruf menjadi angka. Kenapa? Agar lebih mudah dibaca oleh sistem. Gitu. Jadi kalau misalkan mau memasukkan data berupa huruf, kita dapat memodelkannya dengan angka antara satu ataupun dua. Di sini saya memodelkannya dengan menggunakan sistem encoding yang di From Scala Processing Import ini. Nah, lalu di sini juga sesudah di encoding, nah sudah di encoding, di sini akan terciptakan ada arah mata angin 1, 2, 0, 4, dan 5. Di mana di sini sesuai dengan data Excel tadi, arah anginnya itu ada yang ke timur, ada yang ke barat daya, ada yang ke selatan, ada yang ke tenggara, dan ada yang juga tenang. Tenang itu di sini berarti berdasarkan 0 ya, berarti tidak adanya angin yang begitu kencang gitu. Jadi seimbang dari arah timur, barat, selatan ataupun utara. Lalu masuk lagi sudah dimodelkan terhadap arah anginnya. Di sini kan X data, karena dimasuk X data dan Y datanya itu termasuk adalah eh, cuacanya. Modelan cuacanya di sini, modelan cuacanya itu ada dua. Yang sama itu adalah adanya cerah dan juga cerah berawan. Nah, setelah itu dimasukkan di TensorFlow untuk mendeteksi terhadap variabel X dan variabel Y-nya. Kalau tadi saya sudah bahas juga, ini terhadap TF-class layer dense itu merupakan perumpamaan terhadap neuron dalam bentuk sensor motorik manusia. Jadi semakin banyak jembatan ataupun jalur yang dilewati untuk sensor motorik tersebut, saraf tersebut untuk menghubungkan kepada otak, maka akan semakin baik juga data ataupun aksi yang akan diterima otak tersebut. Tapi kalau kebanyakan uh, jalur atau kebanyakan data yang masuk ke dalam itu akan mengakibatkan keperfekan data, yang dimana pada keperfekan data itu merupakan salah satu hal yang buruk untuk memvalidasi terhadap suatu data ataupun model. Nah, gitu. Nah, lanjut itu nanti akan di fitting data kan. Nah, setelah itu di sini juga sudah dimodelkan ya berdasarkan apa per jamnya gitu, dari dari Jumat 27 Oktober. Di sini cuma ada 2 jam saja soalnya saya buatnya malam, jadi saya memasukkan ke dalam Excel itu cuma 2 jam saja itu. Dimasukkan lagi ke G Drive lalu dideteksi lagi menggunakan Google Colab ini gitu. Jadi perkiraan data untuk uh, wilayah Surabaya dari tanggal 27 Oktober sampai 2 November berdasarkan riset dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika itu diolah menggunakan data Google Colab ini. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir itu saya akan menjelaskan kembali tentang model fit atau dengan fitting data. Di sini sebenarnya bebas ya, bisa entah 10, entah 20, entah 100 terhadap fitting data yang akan diolah. Tapi di sini saya memilih untuk 10 data saja eh, terhadap rata-rata gaining dan lossnya itu sekitar 0,40-an, 0,4 sekianan. Nah, gitu. Di sini sudah dipanggil ya model fitting datanya terhadap tadi X datanya itu, X datanya terhadap jam, suhu, intensitas udara, tekanan, kelembapan, kecepatan angin, dan arah angin. Dan untuk Y datanya itu meninjau terhadap cuaca pada daerah Surabaya berdasarkan tadi terhadap X data tersebut.
Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai perkiraan cuaca Surabaya berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Meteorologi dan Geofisika Klimatologi BMKG-nya Jawa Timur Surabaya yang sudah saya olah menggunakan Excel dan saya masukkan ke dalam aplikasi Google Colab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.